Saya ingat sekali Pak Harto mengatakan gini, orang itu kalau memperhatikan itu nggak usah yang jauh, lingkungan dulu aja. Kalau lingkungan itu diperhatikan nggak ada orang susah. Saya di lingkungan di sini dulu di kelurahan itu ada LKMD itu ya. Zaman saya masih LSD, Lembaga Sosial Desa ya. Saya ketuanya dulu. Tapi saya selalu membidangi di bidang sosial. Jadi saya keliling. Itu kami bisa mencakup itu kami dengan beras jumputan lingkungan. Ya Allah ya Rabb. Sehatkanlah badanku. Panjangkanlah umurku dalam taat. Ya Allah ya penuh penghinaan waktu itu kita bawa proposal, ada yang dilempar dan segala macam ke BNI aja juga tidak mudah. Meskipun memberikan hanya 1.000 perak waktu itu juga tidak mudah ya. Tapi kita jalan terus. Oh saya jalan sudah puluhan tahun nggak pernah pakai jasa. Saya pikir apalah pakai yayasan, nggak perlu gitu ya. Tapi setelah makin banyak dan memang harus ya keharusan ya. Baru kita buat itu tahun berapa, 8 berapa, 6 atau 8 berapa itu saya buatnya. Kalau kegiatan sih dari tahun 72 sudah ada kegiatan. Tantangan itu tadinya itu kan seminggu 3 kali, kemudian harus seminggu 5 kali karena dari hari Senin sampai hari Jumat. Waktu itu masih bisa memang, tapi kemudian kan kita kan harus berjalan dulu, sudah berjalan baru dapat bantuan gitu. Kalau saya tuh sebetulnya ya, kalau memang dapat ya alhamdulillah, nggak dapat ya bukan rezeki. Tadi saya nggak terlalu mikirkan itu sebetulnya. Malah saya kepengennya gini, saya minta sama Tuhan ya, mudah-mudahan saya nggak usah minta bantuan pemerintah lah. Berarti kalau saya bisa keluar sendiri, berarti saya menabung kan untuk di sana. Dulu setiap pertemuan misalnya ada mau donatur datang dari mana, kita kumpulkan semua datang. Terus saya pikir udahlah kita buat panti aja, saya buat panti. Jadi kalau buat panti itu mereka setiap saat bisa datang melihat anaknya. Nah bantuannya dapat, sebagian kita limpahkan kepada non panti. Hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir ya Allah, hajatuna ilaika katsir ya Allah wa anta alika hajilani. Jadi malam Jumat yang di panti-panti lain itu menerima SMP masuk SMA rata-rata nggak mau. Kalau justru saya tidak Pak, mungkin saya terbalik. Saya anak SMP kelas 3 mereka nggak mampu, saya terima. Karena dengan catatan kalau dia punya SMA, dia bekerja itu masih entah jadi apa bisa gitu loh Pak di kantor. Dan dia bisa kuliah. kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya lahir nggak mengenal ayah waktu itu, ayah saya sudah meninggal. Saya lihat tuh enak ya, kalau orang punya ayah gitu ya. Cita-cita saya begitu, hidup saya baik, saya akan menguruslah anak-anak yang terlantar, anak yatim, karena saya rasakan waktu itu begitu itu ya. Tantangan itu banyak Pak, nggak usah jauh-jauh Pak, itu yang ikut saya itu terutama sopir-sopir itu kan seperti keluarga lah ya Pak. Gimana? Kata orang Jawa bilang, legan golek momongan aja kata gitu loh. Apa udah ini kok ngapain sih ngurus-ngurus begituan Bu? Ini apa sih kamu ngomong? Saya bilang kok begitu kamu? Saya bilang gitu. Itu sopir saya aja nggak dukung loh Pak sama saya. Janji Allah itu kan coba nggak ada beras Pak sama sekali. Wah ini nggak ada beras ya sama sekali. Ya saya nggak bisa ngasih banyak, tapi nanti besok ada yang ngasih. Jadi itulah yang saya rasakan sampai saat ini. Pekerjaan ini tidak bentuk orang semua senang kan Pak ya. Kalau mereka antusias, dia menanyakan Bu apa kegiatannya, Bu gimana ini, apa saya bisa bantu dan lain sebagainya, baru saya cerita Pak. Kalau Iwan itu mau bantu saya, mau barangkali saya sudah bisa bikin gedung sekolah tingkat-tingkat kali, nggak pernah mau. Jangan minta-minta mah, jangan minta-minta. Jadi saya nggak pernah aja. Semangatnya besar sekali. Biarpun dia bangun sakit, mau pulang dari rumah sakit, itu pun nggak ada padamnya semangatnya. Gimana ini binaan? Sampai saat ini belum ada sumbangan gimana katanya gitu. Ya tak sabar aja Bu. Ternyata ada yang nyumbang, kita bisa santunan gitu Pak. Mama, ya Mbak Bu tanya untuk waktunya pengajian. Tapi saya sekarang ikut Facebook Pak. Ya. Ikut Facebook, banyak itu anak-anak OI itu yang nanggapin ya. Nah, terus dia banyak itu ya, namanya kita kan tahu ya semua ini namanya keikhlasan dan dengan kemampuannya itu dia ke panti Pak, entah bawa nasi box, entah bawa apa, kerupuk dan lain sebagainya loh Pak. Ibu saya kan cuma bilang ini harus diteruskan dengan anak-anaknya ibu gitu kan. Saya ikutin ibu saya tuh, ikutin ya gimana. Aduh itu sebenarnya capeknya luar biasa, benar-benar ibu saya tuh udah kalau kakak saya bilang ada rodanya satu ke sini. Saya udah ngikutinnya udah setengah mati deh pokoknya. Di jalan Allah udah ada happy aja lah Pak. Allah ya segala macam, segalanya menyenangkan lah pokoknya. Sebelum ajal menjemput nih, mudah-mudahan dikabulkan sama Tuhan ya. Saya ingin membuat sekolah, membuat semacam ya katakanlah macam pesantren untuk lanjut usia, untuk anak, untuk panti asuhan. Nah, itu saya bangun di situ. Ada balai pertemuan juga, karena untuk menghidupin itu ada masjid di dalam ruangan itu lah. Itu aja, cuman keinginan nggak ada lain itu Pak udah. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas.